Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan hidayah untuk tetap semangat belajar hari ini anak-anakku. Pak Guru dan anak-anakku masih dalam kondisi sehat dan walafiat. Mudah-mudahan juga anak-anakku yang ada di rumah bersama keluarga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala kemudahan dalam beraktivitas itu selalu bersama dengan anak-anakku. Dan kemudian hari ini kita akan kembali belajar, namun sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Baik anak-anak semua, kita lanjut pelajaran hari ini, yaitu tentang ayo kita sholat. Anak-anakku sudah belajar di kelas 1 tentang sholat wajib dan sholat sunnah, berapa jumlah rakaat setiap sholat. Dan anak-anakku sudah belajar tentang rukun Islam. Ya, sholat, anak-anakku masih ingat tidak? Sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Ya, betul sekali. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dan anak-anakku pasti sudah tahu atau mungkin ada yang lupa apa itu sholat anak-anakku. Sholat itu adalah dimulai dengan niat atau dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu sesuai syariat agama. Dan anak-anakku pasti tahu tentang sholat berjamaah dan sholat sendiri. Yang mana kira-kira lebih baik anak-anakku? Iya, sholat berjamaah lebih baik dibanding sholat sendiri. Maka yang laki-laki haruslah kita sholat berjamaah di masjid, ya. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, bukan pergi bermain, cerita di belakang, bermain sama teman, ribut, mengganggu orang lain sholat. Itu perilaku yang tidak baik. Perilaku bukan perilaku seorang anak soleh dan soleha. Pak Guru tidak ingin dengar atau lihat ada anak-anakku yang selalu main-main pas ketika sholat, baik itu di rumah ataupun di masjid, ya. Sholat itu bukan untuk main-main. Sholat itu harus dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Yang membedakan kita dengan agama lain adalah sholat, ya. Yang membedakan kita dengan agama lain adalah sholat. Gerakan-gerakan sholat itu anak-anakku ada banyak. Pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu, anak-anakku bisa sholat sambil duduk, bisa juga sambil berbaring. Maka tidak ada alasan untuk anak-anakku tidak sholat. Tapi sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu. Kapan sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan sholat itu harus menghadap ke kiblat, ya anak-anak. Harus menghadap ke kiblat. Takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekah. Apa itu bersedekah? Ya, seperti ini. Ruku, anak-anakku pasti sudah tahu ruku itu seperti apa. Sudah ruku, ada iktidal, bangkit dari ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah, itu iktidal. Kemudian anak-anakku sudah setelah iktidal apa kira-kira? Setelah iktidal kita sujud. Anak-anakku pasti tahu bagaimana sujud. Kalau laki-laki sujudnya bagaimana? Tangannya berdiri tegak, yang mana dahi hidung itu menyentuh lantai atau tempat sujud. Kemudian
duduk antara dua sujud atau duduk iftirashi. Ya, duduk iftirashi atau tasyahud awal. Kemudian ada duduk tawaruk, yaitu duduk yang sebelum kita salam. Kemudian dilanjut dengan gerakan salam. Itulah 10 gerakan sholat, ya, 10 gerakan sholat. Kemudian anak-anakku, untuk bacaan-bacaan sholat sendiri anak-anakku sering sekali praktikkan di sekolah. Tetapi anak-anakku yang perlu ketahui adalah doa takbiratul ihram, Allahumma ba'id baina wa baina khatayaya, dan seterusnya. Anak-anakku silahkan gunakan itu. Jikapun ada yang menggunakan yang lain, yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, keduanya juga bisa digunakan. Tetapi yang sering kita gunakan di sekolah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Kemudian anak-anakku, dalam sholat itu wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Kapan sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya itu tidak sah. Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat yang harus ada dalam sholat. Kemudian anak-anakku, silakan dibuka bukunya pada halaman 163. Silahkan dikerjakan dengan memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Semangat mengerjakan. Anak-anakku, silahkan dibuka bukunya di halaman 167. Di halaman 167 kita akan belajar tentang Asmaul Husna dan sikap damai Nabi Isa. Jadi Nabi Isa, anak-anakku, berdakwah di daerah Palestina. Nabi Isa alaihissalam mengajak orang-orang untuk menyembah Allah, berakhlak terpuji, berbuat baik. Ketika berdakwah, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menggunakan cara kekerasan. Nabi Isa alaihissalam senantiasa berdakwah dengan cara ramah, damai, agar orang dapat menerima dakwahnya. Ya, kemudian Asmaul Husna, anak-anakku tentu sudah tahu. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kali hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Assalam. Apa artinya Assalam, anak-anakku? Allah Maha Pemberi. Sesuai dengan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, yang artinya, anak-anakku, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Anak-anakku, ketika Pak Guru tanya apa itu Assalam, maka anak-anakku menjawab Allah Maha Pemberi. Sekarang anak-anakku silahkan dikerjakan halaman 174. Semangat mengerjakan. Alhamdulillah, hari ini Pak Guru cukupkan pelajaran hari ini. Pak Guru tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum